nginap di sini. Akhirnya setelah 7 jam perjalanan, kita pun udah tiba nih guys di mana tempat kita akan menginap malam ini. Mengingat hari yang udah sore, makanya langsung bersiap-siap untuk membangun tenda. Selama di perjalanan, aku juga banyak sekali melihat tempat-tempat orang zaman dahulu tuh menanam kepala guys. Kebetulan kita berangkatnya ini tuh pada saat musim bunga berkembang. Mudah-mudahan sampai di tujuan nanti nggak ada penyengat ya. Karena biasanya kalau udah musim bunga berkembang kayak gini pasti banyak aja guys penyengat-penyengat yang ada di hutan belantara. Semakin menuju ke hulu sungai, air sungainya tuh semakin deras dan banyak giramnya. Dan kalian bisa lihat ini tuh adalah bekas perkampungan nenek moyang pada zaman dahulu guys. Makanya di sini tuh banyak sekali pohon kelapanya. Aku benar-benar bisa dibilang beruntung banget bisa melihat bekas perkampungan orang pada zaman dahulu. Nah teman-teman jangan salah fokus dengan suara aku yang bideng kayak gini ya guys. Karena balik dari sini aku tuh langsung kena pilek. Apalagi hawa di hutan di sini tuh benar-benar beda banget guys. Dingin sekali. Apalagi banyak sekali bunga berkembang. Jadinya yang nggak tahan menghirup aromanya tuh ya langsung pilek kayak aku. Dari video sebelumnya banyak yang bilang apa nggak mau patah tuh kak pinggang duduk selama 7 jam di perahu. Sebenarnya kalau duduk seperti ini tuh pinggang tuh nggak masalah ya guys. Cuman kepala aku tuh rasanya kayak puyeng gitu loh guys karena melintasi arus sungai yang giramnya kayak gini. Sebenarnya kalau dari video ini tuh nggak terlalu seberapa guys. Cuman aslinya itu loh gelombangnya bener-bener kuat banget. Dan akhirnya ini tuh adalah persimpangan sungai dan kita akan masuk ke sebelah kiri ya guys, di mana tempat kita akan menginap malam ini. Perjalanan dari jam 8 pagi akhirnya kita tembus jam 3 sore di sini. Karena mengingat hari yang udah sore, makanya bapak aku memutuskan kita nginapnya di sini aja guys. Padahal perjalanan sampai ke hulu sungai sana tuh masih bisa dibilang sangat panjang. Kita akan nginap di sini dan airnya keruh. Sebelum mengangkat barang, di sini kita tuh meregangkan semua badan kita dulu guys karena perjalanan 7 jam lumayan jauh juga. Karena keseringan menghantam giram, banyak sekali barang-barang kita tuh yang udah basah. Syukurnya sebagiannya tuh udah ditutup terpal ya guys, jadinya aman. Dan kali ini anak sungainya tuh bener-bener keruh banget. Tanpa menunggu waktu yang lama, bapak aku langsung segera untuk membangun tenda. Takutnya hari tuh segera gelap guys kalau kita nggak gerak cepat. Lanjut lagi, om aku pun langsung menuju ke sungai untuk menjala ikan. Dan hasilnya nanti untuk kita makan malam ya guys. Nah ini dari kejauhan aku melihat om aku sedang menjala. Dan ternyata berhasil mendapatkan satu ikan salap yang ukurannya bisa dibilang lumayan gede juga. Biasanya di air banjir seperti inilah saat-saatnya ikan besar tuh keluar mencari makanan. Ya sudah sembuh sudah tuh. Sudah. Seperti yang aku bilang di awal, ini kita datangnya di saat musim bunga ya guys. Makanya banyak sekali penyengat-penyengat. Sampai-sampai anak om itu tadi digigit sama penyengatnya. Selain itu bapak aku juga digigitin sama pacat guys. Dan ini pacatnya tuh bener-bener gede dan panjang banget. Nah ini tuh salah satu jenis pacat yang berada di dalam hutan belantara. Bener-bener bisa dibilang pacat monster ya guys. Karena ukurannya yang sangat panjang. Sedangkan belum menghisap darah aja ukurannya udah segede itu. Apalagi kalau menghisap darah guys. Lanjut lagi, semua kayu ataupun tiang tendanya udah diambil semua nih guys, tinggal dipasang aja. Dan yang bertugas membangun tenda adalah bapak dan juga om aku ya guys. Sementara adik aku memasang pukat.